Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur juga kita masih diberikan kesempatan untuk berjamaah, untuk sholat berjamaah, berzikir berjamaah, dan menghadiri bersama-sama belajar tentang suatu ilmu, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Niki wonten kisah seseorang yang sembuh dengan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan judul teruslah tilawah Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran, insya Allah Anda sembuh dari penyakit. Jadi niki kisahnya seorang seniman berkebangsaan Syria. Niki namanya Muhammad Samad atau dengan panggilan Abu Rayyah. Jadi beliau mengisahkan tentang perihal sakitnya dan proses kesembuhannya. Niku kata beliau, tahun 1995 saya ditimpa penyakit penyumbatan pembuluh darah di otak atau stroke, sehingga tangan mengalami kelumpuhan, bicara pun cadel atau celat. Jadi lek pun ditimpa penyumbatan pembuluh darah otak, niku bicara niku wangel. Dan kejadian seperti ini tahun 1995. Tetapi kejadian kayak gini pun juga bisa menimpa seorang anak-anak. Di wonten teng panti niku usia kurang lebih 11 tahun. Juga terjadi penyumbatan, sehingga yang terjadi adalah rumah sakit pun boleh dikatakan angkat tangan, sehingga dia lumpuh berada di pembaringan. Jadi ternyata penyumbatan pembuluh darah otak ini bisa juga dialami oleh siapapun, tidak menunggu usia, yang muda pun juga bisa terkena. Lanjut cerita, dokter pun bicara kepada saya, Pak, ini akan terus Anda alami sampai mati, seperti teman Anda Abu Dhon. Ya. Jadi dokternya ngomong, penyumbatannya teniki tidak sembuh, tidak waras. Ya. Ini akan dialami sampai mati. Bayangkan. Ya. Akhirnya piyambake karena bekerja di suatu instansi, ya, dia mengatakan, saya buat laporan ke tempat saya bekerja dan dikeluarkan surat bebas tugas, sehingga saya pun pensiun dini. Anak-anak saya tinggal di Amerika. Mereka mengajak agar saya tinggal di sana. Saya pun pergi ke sana dan tinggal bersama mereka selama 4 bulan. Saya terus berlatih. Kemudian dokter di sana berkata-kata kepada saya, ya, dia orang Yahudi,
Jadi ada dokter yang Yahudi. Ya. Jadi wonten teng Amerika niku wonten dokter niku dokter Yahudi. Nggih. Doktere ngomong ngeten dokter Yahudi niku. Ibaratnya kata lek pengen waras, bacalah Al-Qur'an, niscaya bicara Anda akan kembali normal. Jadi padahal tiang Yahudi niku ngongkon maos Al-Qur'an ben ngucape ben bicaranya kembali normal. Ya. Akhir kali tiang yang sakit tadi itu dipegang ucapannya. Saya pulang ke rumah dan saya terus bersama Al-Qur'an. Ya. Sebulan, kemudian 2 bulan, ya. Sejak hari itu sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena 3 bulan setelah rutin membaca Al-Qur'an, saya bisa bicara seperti Anda lihat sekarang. Semua ini atas rahmat Allah, dari Allah, Rabb Tuhan semesta alam, dan juga keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Jadi niki merupakan tantangan bagi kita. Ternyata betul apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kesaksian di atas termasuk orang Yahudi itu mengingatkan agar seorang muslim membaca Al-Qur'an. Kan hampir sama dengan kisah B.J. Habibie ya. Ketika beliau kuliah di Jerman ya. Jadi DE niku angsal ranking 2 ngoten. Dan ternyata yang ranking 1 tuh Yahudi. Hari penasaran kok iso sih, kalau pintere kados ngoten B.J. Habibie ini. Ternyata suatu saat Yahudi itu kepergok memasukkan sesuatu ke dalam laci, cepet-cepet kepethuk. Ditanya oleh B.J. Habibie, apa itu? Tidak jawab, apa itu? Akhirnya didalakan, ternyata Al-Qur'an. Jadi Yahudi itu setiap jam 2 atau 3 malam ini kok buka Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Akhirnya diparingi besok, inilah yang membuat saya menjadi ranking 1 ketika kuliah di Jerman. Kata Yahudi, ini kok Yahudi yang mengatakan seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini adalah sebuah gambaran bahwa kita yang memiliki Al-Qur'an, yang diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo mendekati Ramadan ini kita bersama-sama berusaha membaca Al-Qur'an dengan lebih giat lagi sebagai bentuk persiapan untuk menyambut Ramadan, dan juga sebagai sifat atau obat bagi kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita, bagi jasad kita ya. Dan insya Allah kelak di alam kubur akan memberikan syafaat bagi kita sebagai penerang di alam kubur. Dan kalau sudah di alam kubur niku terang, wonten kenikmatan, niku harapan masuk surga jelas. Jadi lek teng alam kubur niku jelas terangi, jelas nikmati, jelas menyenangkan, ditemani oleh seseorang yang menyenangkan. Insya Allah masa depan di akhirat niku jelas akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan lidah, berikan lisan yang mudah untuk membaca Al-Qur'an, diberikan lisan yang mudah untuk mentadabburi Al-Qur'an, dan diberikan kesempatan waktu yang barokah untuk selalu senantiasa membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.